Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi, khususnya para pelajar teori sosiologi, ya. Lebih khusus lagi teori sosiologi klasik. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya, tentang pemikiran Karl Marx. Ya. Eh, Minggu lalu saya ada keliru ya. Karlo itu bukan Karl Marx, itu Karl ya. Karl itu adalah nama panggilan umum ya, yang setiap daerah pasti ada. Kemarin saya sudah sampaikan ya, Karl itu orang Jerman ya, tapi kalau Charles itu orang Inggris ya. Kalau orang Itali Carlo, kalau orang Spanyol itu Carlos ya. Kemarin ada keliru ya, tapi saya sudah saya ralat ya, dibuat deskripsi di minggu lalu ya. Kemudian jadi Karl Marx ini adalah tokoh filsuf ya, seorang ahli filsafat yang banyak mengilhami pemikiran-pemikiran sesudahnya ya. Walaupun banyak juga yang memuja, tapi banyak juga yang menghujat ya. Karena ideologi komunis ya berasal dari pemikiran Karl Marx ya. Dan kita tahu banyak negara-negara komunis itu negara-negara yang dianggap sebagai ateis ya. Sehingga seolah-olah kalau berbicara Karl Marx adalah seolah-olah ada sesuatu yang ateis dan lain-lain ya. Harap dibedakan sebenarnya ya antara pemikiran Marxis dengan praktek ya dalam negara-negara yang bersifat sosialis dan komunis ya. Walaupun Marx itu sendiri adalah seorang yang ateis ya, tetapi banyak juga orang yang menyukai pemikiran Marx ya, tetapi sebetulnya eh, mereka ya mengadopsi pemikirannya tentang keberpihakan pada orang miskin ya, kemudian menghancurkan kapitalis ya. Contoh-contoh lain bisa kita lihat ada Muhammad Iqbal di Pakistan ya. Beliau adalah seorang yang agamis ya, tetapi beliau mengakui bahwa pemikiran-pemikiran Marx ya eh, adalah sesuatu yang baik kalau kita terapkan ya dengan benar, adanya kesamarataan, kemudian adanya keadilan ya, kemudian hak penguasaan ekonomi itu tidak boleh dilakukan dimiliki oleh segelintir orang ya, kemudian juga ada Ali Sariati dari Iran ya, kemudian ada juga pemikir-pemikiran lain ya, seperti di Indonesia sendiri ada namanya Tan Malaka ya. Tan Malaka itu sebetulnya namanya Ibrahim ya, dari Suliki Payakumbuh ya. Beliau adalah sudah menjadi pahlawan nasional ya, sudah diterbitkan sebagai pahlawan nasional, tetapi nama beliau tidak begitu populer ya, karena dianggap juga pemikirannya Marxis. Jadi di Indonesia juga ada pemikiran Marxis, tokoh Marxis yaitu Tan Malaka ya. Di Pakistan ada Muhammad Iqbal, di Iran ya ada Ali Sariati dan lain-lain. Jadi banyak pemikir-pemikiran yang memang mengadopsi pemikiran Marx. Bahkan menurut Tan Malaka itu ya eh, perpaduan antara pemikiran Marxis kalau dipadukan dengan agama ya, khususnya agama Islam, itu adalah memang Islam sendiri mengakui bahwa tidak boleh kekuasaan itu absolut ya, kemudian kepemilikan itu dikuasai oleh negara demikian rupa atau segelintir orang, sehingga eh, meng, apa, mengabaikan hak hidup hajat orang banyak gitu. Dan itu juga diakui dalam agama Islam. Maka sebetulnya di dalam bukunya Tan Malaka yang Madilog ya, materialisme, dialektika dan logika, itu sebetulnya memadukan antara pemikiran Marxis dengan agama kalau kita baca seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya Marxis itu eh, apa pemikirannya ya yang dianut oleh para pemikir sesudahnya itu tidak semuanya yang ateis ya. Termasuk saya juga kadang-kadang menggemari pemikiran-pemikiran Marx ya. Karena memang Marx menganggap bahwa kapitalisme itu menghancurkan, dan sekarang terbukti oleh kita bahwa adanya kapitalisme inilah sehingga rusak hutan, ya, laut rusak, ya, terumbu karang rusak, ya karena ada orang serakah gitu. Karena ada penguasaan-penguasaan kepemilikan yang luar biasa. Satu orang memiliki sampai sekian ratus hektar sawit misalnya di Sumatera. Itu kan apa, mengurangi hak hidup orang banyak gitu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini yang dianggap anti kemapanan ya. Baik itu terlepas di pada konteks itu ya, kita hari ini belajar tentang pemikiran dari beliau ya, seorang
Karl Marx ya. Kemarin saya sudah ceritakan Marx pemikirannya adalah determinisme ekonomi, kemudian materialisme historis. Jadi sejarah kebendaan apapun ya dalam perkembangan manusia itu selalu materi yang menjadi sejarah ya. Sejarah yang dilihat itu adalah materinya, bentuknya apa ya. Kemudian kekuasaan juga seperti itu dan ekonomi adalah panglimanya ya. Maka ekonomi dianggap oleh Marx ya sebagai determinisme ekonomi. Ekonomilah yang membentuk suprastruktur ya. Basis strukturnya adalah ekonomi ya. Sama saya sampaikan di minggu lalu. Ekonomi sangat menentukan pola hidup kalian ya. Selera kalian ditentukan oleh isi dompetmu gitu ya. Pakaianmu ditentukan oleh isi dompetmu. Jadi isi dompetmu itu adalah menentukan pola hidupmu, pola pikiranmu gitu. Kalian pun kuliah sekarang ini bukan untuk cari ilmu sebetulnya, adalah untuk mencari kesejahteraan. Ujung-ujungnya kalian bisa kerja, bisa makmur, bisa punya uang seperti itu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini adalah basicnya ekonomi. Maka ekonomi menjadi panglima dalam hal apapun, termasuk dalam politik, hukum, agama, sosial, dan lain-lain. Ini menurut pemikiran Marx. Maka kita lihat ya, banyak pasal-pasal dalam undang-undang kita juga itu sebetulnya pesanan-pesanan dari para konglomerat misalnya. Politik juga seperti itu, hukum juga seperti itu ya. Hukum bisa dibeli ya misalnya, ada jargon seperti itu ya. Kemudian misalnya pasal-pasal bisa dibeli gitu, tergantung punya uang, termasuk agama gitu. Agama juga bisa dipengaruhi oleh ekonomi ya. Selera beragama misalnya itu berbeda-beda juga. Contoh sederhana saja misalnya mengapa ekonomi mempengaruhi agama ya seperti kalian walaupun beragama Islam kalau tidak punya uang kan kalian tidak bisa juga misalnya ke Mekah umroh misalnya atau naik ke haji misalnya itu kan sangat dipengaruhi oleh ekonomi kalian gitu. Jadi banyak hal ya gitu misalnya faktor-faktor yang dipengaruhi oleh ekonomi ya. Cara orang beragama juga sangat ditentukan dengan ekonomi dia gitu ya. Pakaiannya, ya mungkin mukenanya, telekungnya atau apapun ya sajadahnya juga berbeda-beda, parfumnya juga sangat berbeda-beda. Jadi gaya berpakaian itu berbeda ya dalam orang kaya dan orang miskin termasuk dalam hal yang lain-lain. Politik pun seperti itu, pola pemikiran berpolitiknya. Maka dalam hal ini kita lihat politik-politik itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi ya. Nah, inilah yang diceritakan oleh Marx ya bahwa sejarah itu sejarah materialisme, basicnya itu adalah ekonomi ya. Nah, pemikiran Marx ini sebetulnya mengkritik dari pemikiran ekonom lain yang kita kenal dalam teori-teori klasik, ekonomi klasik, yaitu Adam Smith ya. Kemudian David Ricardo dan lain-lain. Nanti kita lihat dulu kita waktunya sudah berapa menit ini ya. 7 menit. Oke. Jadi Marx mengkritik tentang pemikiran Adam Smith ya. Adam Smith ini adalah tokoh ekonomi ya dari Inggris ya. Tentang kapitalisme ya. Jadi tokoh kapitalisme yang sekarang menjadi globalisasi, ya globalisasi adalah derivasi dari pola pemikiran kapitalisme ya. Yang menurut si Adam Smith, politik ekonomi itu laissez-faire ya, bebaskan ya. Kebijakan itu, ekonomi itu jangan lagi diatur oleh negara gitu. Negara jangan sampai mengatur ekonomi, biarkan saja ekonomi itu berkembang sesuai dengan dinamikanya. Karena akan ada yang namanya tuh menurut Adam Smith pengaturan alamiah yang disebut oleh beliau dengan istilah invisible hand gitu, tangan ajaib gitu. Tangan ajaib inilah yang mengatur ya tentang mekanisme pasar gitu. Jadi kalau kita bahasa contohkan misalnya kalau ada berderet di satu ruas jalan misalnya kalau misalnya di tempat kita di daerah saya misalnya di Jalan Delima ini ya Jalan Delima itu ramai bukan main ya banyak orang jualan ya. Menurut Adam Smith silahkan mau 10, mau 20, 30 orang jualan bakso, jangan marah gitu. Bebaskan saja, karena bakso yang paling enak, pasti itu yang paling laku gitu. Maka buatlah bakso itu enak gitu. Ini politik laissez-faire seperti itu, fair ya. Fair itu bebas gitu ya. Fair itu artinya bebas, artinya jelas ya. Jadi politik dagang itu ya udah biarin aja mau 10, 20, mau 100 orang jualan bakso berderet-deret nggak jadi masalah, jangan diatur oleh pemerintah karena akan ada yang namanya invisible hand yang akan mengatur politik dagang itu. Jadi kalau dagangannya enak walaupun dia tempatnya terpelosok kecil pasti akan laku walaupun tempatnya di depan gitu, tapi jualannya kurang enak
pedagangnya tidak ramah, ya, kemudian kotor, jorok, itu juga nggak akan laku. Nah, yang mengatur inilah yang namanya invisible hand. Akan ada tangan-tangan ajaib, maka siapa yang tidak enak jualannya, ya, maka akan tumbang sendiri. Tidak perlu negara mengatur sampai demikian rigid gitu tentang mekanisme pasar. Jadi persaingan sempurna itu menurut si Adam Smith, dagang ya seperti itu, dagang itu. Maka berkompetisilah kalian kalau mau dagang gitu. Maka seperti kalian sekarang mau jadi sarjana sosiologi, ya silahkan semua di kelas ini jadi sarjana sosiologi. Tapi siapa yang paling hebat di antara kalian gitu loh? Yang paling pinter, yang punya soft skill, yang punya kemampuan, yang punya bahasa Inggris, yang lain-lain, itu yang bakal menang gitu. Walaupun semua di ruangan ini adalah sarjana sosiologi gitu, ya. Jadi yang orang kaya nggak jaminan juga gitu. Yang orang miskin juga silahkan kalau punya berkembang. Ini politik seperti ini seolah-olah benar, adil ya. Tapi kenyataannya menurut Marx ini akan menjadi masalah di belakang hari ya. Tentang politik-politik kapitalisme, politik dagang dengan laissez-faire menurut Adam Smith seperti ini ya. Oke, kita lihat ini sudah 11 menit ya. Jadi ini pemikiran Marx, mungkin ada beberapa kali kita akan sampaikan dalam kuliah yang daring seperti ini ya. Dengan materi yang ngomong-ngomong seperti ini ngelantur sana kemari ya, saya PowerPoint memang ada di depan saya, itu hanya sebagai panduan supaya saya tidak keluar dari koridor apa yang saya sampaikan, tapi semuanya adalah ide-ide yang kadang-kadang masuk ke dalam benak saya, itu terlontar sedemikian sedemikian apa ya, sedemikian lugas maupun tanpa setting. Tapi mudah-mudahan ya kuliah ini bisa bermanfaat walaupun saya ngomongnya cepat, ya bisa diulang-ulang, download dengan waktu yang hanya 12 menit, 13 menit, karena sesuai dengan polling yang saya berikan pada kalian. Kalian minta jangan terlalu panjang karena mungkin paket ya, memori dan lain-lain ya. Kemudian juga kemampuan kalian nonton juga kalau terlalu panjang membosankan ya. Terlalu pendek juga mungkin tidak sampai materi. Ini aja baru 12 menit, saya baru satu slide yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kuliah kita dengan yang seperti ini, ya kita nanti ada kuliah lagi di dalam daring yang kita tetap muka, walaupun secara virtual, kalian bisa bertanya, kita bisa diskusi. Ini hanya sekedar wacana ya untuk membuka benak kalian, wawasan kalian dalam memahami pemikiran ya tokoh-tokoh sosiologi klasik yang akan kita pelajari nanti di semester depan, teori modernnya ya. Mudah-mudahan juga kita sampai kepada teori-teori yang masa kini, postmodern ya. Postmodern itu bukan main. Bahkan sudah ada aliran lagi post neo-Marxis ya, sudah ada aliran baru lagi ya. Jadi sosiologi itu sangat berkembang. Kalau kita tidak pernah belajar dan berhenti belajar, maka kita akan ketinggalan. Baik, itu dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kuliah kita dengan pola seperti ini ya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.